Assalamualaikum teman-teman. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan routing statik pada gambar berikut. Pada sisiku paket tracer. Langkah pertama kita akan menambahkan ketiga router. Kemudian 2 dan 3. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan 3 PC. PC 1, 2 dan 3. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan 2 server 1 dan 2. Baik, sekarang kita akan menyambungkan perangkat-perangkat berikut. Untuk router ke PC kita akan menggunakan crossover. Satu, 2, kemudian router 2 ke PC 3. Kemudian router 3 kita gunakan juga copper crossover untuk server 1 dan 2. Oke. Untuk router, koneksi antar router kita akan menggunakan kabel serial GTE. Baik, untuk sambungan router 1 kita sambungkan ke serial 2. Kemudian untuk router 2 kita sambungkan ke router 3. Kemudian 2, 3. Semua perangkat sudah terhubung satu sama lain. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address. Untuk PC ada config seperti ini. Kemudian desktop IP configuration, IPv address mask default gateway dan DNS servernya sebagai berikut. Kemudian pada PC 2 pada config default gateway dan DNS servernya sebagai berikut. Kemudian pada desktop IP configuration, IPv4 address subnet mask default gateway, DNS servernya sebagai berikut. Kemudian PC 3 config default gateway dan DNS servernya sebagai berikut. Pada desktop IP configuration, IPv4 address subnet mask default gateway dan DNS servernya sebagai berikut. Kemudian pada router 1 config pada bagian fast ethernet 0/0 seperti ini, fast ethernet 1/0 seperti ini, serial 2/0 seperti ini, serial 3/0 seperti ini. Dan pada router 2 pada bagian config
fast Ethernet 0/0 seperti ini, serial 2 seperti ini, dan serial 3 seperti ini. Dan untuk router 3 pada bagian fast Ethernet 0/0 seperti ini, pada 1/0 seperti ini, serial 2 seperti ini, dan serial 3 seperti ini. Dan saya mengingatkan untuk tiap bagian atau slot ini harus kita on kan, karena pada default bagiannya itu adalah off, jadi kita harus manual on. Dan terakhir kita konfigurasi server. Pada server 1 pada bagian config seperti ini, dan desktop IV configuration, terus kemudian IPv4 address, subnet mask, default gateway dan DNS servernya sebagai berikut. Dan kemudian pada server 2 config seperti ini, pada desktop IV configurationnya pada IPv4 address, subnet mask, default gateway dan DNS servernya sebagai berikut. Setelah selesai Anda menyeting, maka yang tadinya koneksi antar perangkat itu berwarna merah, tanda panah ini, jika sudah melakukan konfigurasi setting, maka akan berubah menjadi hijau. Langkah selanjutnya kita akan melakukan setting dari routing statik itu pada tiap router. Pada router 1, pada bagian routing kita pilih tab static, kemudian kita tambahkan ini, kemudian kita tambah 1, 2, 3. Kemudian pada router 2 bagian static seperti ini, ditambahkan 1 ini, bukan data berikut. Dan untuk yang router 3 seperti ini. Setelah selesai melakukan konfigurasi routingnya, maka kita akan melakukan pengujian konektivitas jaringan dengan menggunakan Simple PDU. Kita sesuaikan dengan prosedur. Kita sesuaikan dengan skenario. Ntar saya matikan terlebih dahulu agar mudah untuk visualisasi. Oke. Nah, setelah merubah real time menjadi simulation tadi, kita harus memilah pada panel simulation terdapat edit filter. Kita pada IPv4 kita centang ICMP, dan selain itu kita centang, kita uncek please. Oke, selesai. Kenapa saya mencentangnya ICMP? Karena ini dipergunakan hanya untuk melihat paket ICMP yang kita pergunakan untuk testing. Sekarang kita lakukan pengujian sesuai dengan skenario yang diminta pada keterangan berikut ini. Ada penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Kemudian kita amati jalannya video ICMP-nya.
Baik, kita dari PC 1 ke PC 2, apakah dia bisa kembali, apakah dia bisa berangkat dan kembali ke PC 1 lagi. Baik, kita play. Oke, dia berjalan PC 1 ke router 1. PC 1 ke PC 2. Baik, kita ulangi ke PC 2. Baik, kita jalankan. PC 1 ke router 1, kemudian dia mengarah ke PC 2. Ke PC 2 dia akan kembali melewati router 1 kembali dan kembali ke PC 1. Untuk yang kedua, kita akan mengirimkan paket simple video dari PC 1 ke PC 3. Baik, kita delete, kita tambahkan PC 1 ke PC 3 dan kita jalankan. Dari PC 1 dia berjalan ke router 1, dia akan mengarah ke router 2. Kita ulangi lagi ya, sebentar. Sini, kemudian ke 3. Kita tunggu saja. Oh iya, biar bisa kembali. Ya, bisa kembali. Kita reset. Kemudian kita jalankan dari PC 1 ke server 1. Kita start. Yap, bisa. Kemudian dia akan kembali ke PC 1. Melewati router 2 ke router 1, dia berputar jauh, kemudian kembali ke PC 1. Kita delete, kita reset. Kemudian selanjutnya kita akan mengirim dari PC 1 ke server 2. Kita start. Satu ke
ya dia bisa kembali lewat root 2 ke root 1 dan kembali ke PC 1. Maaf tadi ada beberapa error karena filter tadi ternyata ini tercentang semua, jadi dia event untuk menjalankan simulasinya pun bertabrakan, jadi ada error. Jadi jika mau ICMP saja maka harus ICMP saja yang dicentang, ternyata ini juga harus di unchecklist. Baik, kita delete. Sekarang selanjutnya kita akan mengirim dari PC 3 ke PC 1. Kita start ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1, kemudian kembali lagi ke PC 3. Kemudian kita delete. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2, kita start PC 2, dia akan kembali lagi. Oke, kita delete. Selanjutnya kita akan mengirim dari PC 3 ke server 1. Lalu kita start. Ke ICM router 2 ke router 3, kemudian dia akan mengarah ke server 1. Server 1 dia akan kembali ke router 3. Router 3 dia akan ke router 1, ke router 2 dan kembali lagi ke PC 3. Kemudian selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Kita akan start. Ke router 2 dia akan ke router 3 dan ke server 2. Dari server 2 dia akan pulang ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian mengarah ke router 2 dan berakhir di PC 3 lagi. Kita delete. Kemudian server 1 ke server 2. Kita start. Server 3 akan ke server 2. Server 2 dia akan kembali ke server 1. Kita delete. Kita server 1 ke PC 1. Kita start. Kemudian router 2 ke router 1 ke PC 1. Kembalinya lewat
router 3. Mana sana aku kaca saya gitu. Ayo, ngomong sini. Ikut kalian katanya hujan, ngomong es, kangen es. Kemudian selanjutnya dari server 1 ke PC 2 kita jalankan router 2 3 ke PC 2, kembali ke 1, kembali ke 3, dan kembali ke server 1. Yang terakhir dari server 1 ke PC 3 kita jalankan router 3 ke router 1, ke router 2 dan 3, kembali dari router 2 ke router 2 ke 3, dan langsung kembali lagi ke server 1. Selanjutnya kita akan kembali ke mode real time dan melakukan pengujian traceroute untuk melihat jalur mana yang dilalui paket dari sumber ke tujuan. Kita akan lakukan traceroute dari PC 1 ke PC 2. Alamat PC 2 saya lupa. PC 2 tadi. Kita salin ke sini. Ke 92 16 8 1 65. Ya, dari PC 1 kemudian dari PC 1 ke PC 3. PC 1 tracer 98 2 168 1 252. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian
kita ke PC, kita ke server, kita lihat IP address-nya 33.1. Hasil 33.1, dan ini hasilnya. Tracing route-nya seperti ini. Kemudian ke server 2, kita ke server 2, kita lihat IP address-nya, kita ketik address 43.1, enter. Nah, opsinya seperti ini. Kemudian kita berpindah ke PC 3. Command prompt, dan kita lihat PC 1. Tracer 192.168.1. Ya, pastinya seperti ini untuk trace routing dari PC 3 ke PC 1. Kemudian untuk trace routing, kemudian selanjutnya trace routing dari PC 3 ke PC 2. Iya. Tracer 192, ini ada IP address dari PC 2. Ya, ini hasilnya. Kemudian untuk PC 3 ke server 1, tracer 33.1. Hasilnya seperti ini. Dan untuk server 2, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke server pindah ke server 1. Kita kembali ke menu desktop, kita desktop, command prompt, dan selanjutnya kita diminta untuk trace routing dari server 1 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Ya, ini hasilnya. Kemudian server 1 ke PC 1 192.168.1. Seperti ini hasilnya. Kemudian dari server 1 ke PC 2, tracer 192.168.165.
seperti ini. Kemudian dari server 1 ke PC 3 tracer 192 168 1 ntar saya lupa PC 3 252. Yap, hasilnya seperti ini. Yap, untuk percobaan routing statik mulai dari penyusunan perangkat hingga trace routing telah saya lakukan. Sekian dari video tutorial konfigurasi routing statik berikut. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada saran atau masukan, teman-teman bisa komen pada kolom komentar di bawah. Dan jika ingin menyalurkan semangat teman-teman dalam belajar tentang materi jaringan komunikasi, maka subscribe channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum. See you.